Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita bisa ketemu dalam matsama dengan daring dengan siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri Kota Bogor, yaitu kami ucapkan selamat datang di MTS Negeri Kota Bogor. Semoga kalian betah dan juga kalian bisa melaksanakan pembelajaran di MTS Negeri Kota Bogor. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah via online, bertatap muka via online. Semoga dengan tatap muka via online ini kita saling mengenal. Nah, sebelumnya saya mengenalkan diri. Saya adalah Bapak Dedi Munasirul Hadi, SPDI MPDI, yang mana di MTS Negeri Kota Bogor ini mengajar pelajaran bahasa Arab dan juga sebagai wakil kepala madrasah bidang humas hubungan masyarakat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa tuntunan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri Kota Bogor, yaitu Bapak Dr. Rijalah, dan juga para wakil kepala madrasah bidang persiswaan, bidang kurikulum, dan juga bidang satpras yang saya hormati, juga guru-guru atau Dewan Guru MTS Negeri Kota Bogor yang dalam hal ini semoga selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya cintai, siswa-siswi baru MTS Negeri Kota Bogor. Pada kesempatan ini yaitu saya diberi amanah oleh panitia Matsama masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, yaitu tentang tata krama. Nah, kita dalam kehidupan ini Rasulullah SAW menyuruh kita itu berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, tata krama itu adalah tata itu adalah norma, krama adalah sopan dan santun. Jadi tata krama itu adalah norma yang mengandung kata digabungkan dengan krama, yaitu aturan dalam kehidupan kita penuh dengan etika atau sopan santun. Nah, dalam bertata krama ini banyak sekali kita harus berakhlakul karimah. Kalau dalam Islam disebutkan tata krama itu dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini harus kita laksanakan dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekitar kita dalam pergaulan. Pergaulannya juga kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang paling utama. Jadi jangan sampai kita tidak berakhlak baik atau disebutnya dengan akhlakul khabith, akhlak yang jelek. Akhlak jelek ini diantaranya adalah tawuran, ya. Terus kabur dari sekolah, bolos, tidak masuk sekolah tanpa izin. Ini akhlak yang kurang baik. Tapi akhlak yang baik disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini akhlak yang baik, yang mana harus diterapkan dalam kehidupan kita supaya kita semua itu termasuk orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Ya.
Karena Rasulullah SAW diutus innama bu'ustu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Ketika itu ya, di zaman Rasulullah SAW, akhlak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu akhlaknya tidak baik. Dan juga disebut dengan orang-orang jahiliyah. Dia meminum minuman keras. Ini akhlak yang kopi. Meminum minuman keras juga sampai untuk mandi pun dengan minuman keras. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita sebagai manusia, maka kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus berakhlakul karimah atau mempunyai tata kerama. Nah, berakhlakul karimah ini dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekolah, kita harus bergaul dengan teman. Ya, jangan sampai kita berantem dengan teman. Di antaranya lagi akhlak yang baik, yaitu kita melaksanakan aturan-aturan yang ditentukan oleh sekolah. Jangan sampai kita melanggar. Ini akhlak yang baik. Baik dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan di rumah, bergaul di rumah, tetap kita harus menjaga akhlak kita. Jangan sampai kita menyakiti hati siapapun. Peserta Matsama yang kami cintai, nah pada kesempatan ini ya, kita di acara Matsama ini, sebelum kalian memasuki sekolah new normal, maka kalian harus bisa bergaul di lingkungan rumah, yaitu etika ketika bersama dengan orang tua, tata krama bersama dengan kakak kita, adik kita, dan juga saudara-saudara kita. Begitupun di lingkungan tetangga, bergaul dengan teman kita. Sekarang ini kalian belum bisa untuk melaksanakan sekolah secara tatap muka, maka kita menggunakan dengan daring atau disebut BDR, belajar dari rumah. Maka kalau kita belajar dari rumah, kita tingkatkan juga tata krama kita, etika kita. Tadi di lingkungan sekitar, yaitu di lingkungan tetangga kita, ya, teman kita, maka kita harus mempunyai akhlakul karimah atau harus baik. Yang pertama, baik dalam perkataan, jujur, ya. Kedua, yaitu baik dalam sikap, yaitu etikanya. Bagaimana ketika kita bergaul, ketika kita bertemu dengan orang tua, bagaimana kita bertemu dengan yang lebih tua dari kita, itu etikanya. Jangan sampai kita bertemu dengan yang lebih tua, maka kita tidak sopan atau disebut dengan culang, ya, disebut dengan culang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, akhlak yang baik itu diantaranya juga yang ketiga adalah ketika kita minum, makan. Ya, ini jangan sampai kita minum, makan sambil berdiri. Ini bagian dari akhlak yang jelek. Tapi akhlak yang baik itu adalah bagian daripada sifat yang terpuji. Maka dalam meminum, makan, kita selalu duduk. Begitupun sifat-sifat kita. Kalau kita berakhlakul karimah, maka kita mempunyai sifat yang egois, dibuang jauh-jauh. Jangan sampai perbuatan egois kita yaitu diberikan kepada atau ditularkan kepada orang lain. Ini nggak boleh. Karena sifat egois itu adalah bagian sifat yang kobi, yang jelek. Akhlak yang madmumah, akhlak yang jelek. Maka sifat egois itu harus dilenyapkan dalam diri kita. Maka kita harus membantu teman kita, ya, harus menjaga perasaan saudara-saudara kita. Ini jangan sampai kita
ingin menang sendiri. Sampai-sampai kita mempunyai hati yang keras. Ini bagian akhlak yang tidak terpuji atau disebut dengan madmumah. Nah, akhlak yang baik itu adalah akhlak yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu selalu memaafkan, rendah hati, suka menolong, dan juga menghargai orang lain. Ini bagian daripada akhlakul karimah. Nah, tata krama ini kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Ketika kita bergaul di sekolah, mulai kita masuk ke sekolah dengan mulai new normal, maka kita akhlaknya harus baik. Ya. Di antara akhlak baik, kalau kita sekarang ini musim COVID-19, maka di antaranya adalah kita harus mencuci tangan ketika masuk. Dimanapun kita berada, kita cuci tangan, menggunakan masker. Ini bagian daripada akhlak yang baik. Karena kalau kita akhlaknya baik, insya Allah temannya banyak. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita akhlaknya jelek di lingkungan sekolah, maka temannya sedikit dan kita akan selalu dirugikan. Karena apa? Karena merasa temannya itu tidak cocok. Kalau sudah tidak cocok, maka dia tidak mau dijadikan untuk kawan diskusi, kawan curhat, dan juga tidak mau untuk bergaul dalam lingkungan sekolah. Tetapi sebaliknya, kalau kita berakhlakul karimah, maka teman-teman kita sangat banyak sekali, karena kita sebelum kita bergaul, sebelum kita mengenal dia, maka kita selalu dengan senyum, dengan etika yang baik, sopan, tegur sapa, salam, itu insya Allah, maka akhlak kita akan termasuk akhlak yang baik. Nah, di antara daripada tata krama ini, ya, bergaul ini, ketika kita bersama dengan guru, ya, ketika bersama dengan guru, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak sopan terhadap guru. Karena guru kita itu adalah orang tua kita di sekolah. Maka kalau kita terhadap guru kita tidak sopan, maka ilmunya tidak manfaat. Begitupun dengan teman kita. Kita hati-hati. Jangan sampai menyakiti teman kita. Tidak boleh memotong pembicaraan terhadap teman kita maupun guru kita. Tidak boleh memperhatikan guru yang sedang bicara. Ya, tidak boleh. Kita harus memperhatikan guru yang sedang berbicara. Tidak boleh kita ngobrol sendiri atau membelakangi guru. Ini bagian daripada akhlak yang tidak baik. Kalau kita selalu memotong pembicaraan, membelakangi guru, ya, atau sibuk dengan urusan orang lain, ini bagian akhlak yang terbaik. Maka akhlak yang baik kita harus mendengarkan, dan juga tidak boleh memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang. Ini juga nggak boleh. Ya, kita harus dari depan dengan sopan, kita ngomongnya, dilarang untuk membentak. Ya. Begitupun tidak boleh lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa dengan minta izin. Tidak boleh lari ketika di depan guru. Tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan kata-kata, "Hei, kamu kemana?" Itu nggak boleh. Harus "Assalamualaikum Pak, mau kemana?" Harus sopan ketika dengan guru. Begitupun sama dengan ketika bersama dengan orang tua, kita juga harus sopan. Bila dipanggil guru, maka kita harus segera menyahut dan juga mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Jangan nanti itu tidak diperbolehkan. Atau kita dengan mengatakan, nggak usah, nggak mau, itu nggak boleh. Kita harus nurut, patuh kepada guru.
Dan masih banyak lagi etika terhadap guru. Nah, etika baik terhadap guru ini kita harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita selalu berakhlakul karimah, hidup kita dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan memudahkan kita semua. Dan insya Allah anak-anak kelas 7 yang mengikuti mat sama ini bagian daripada anak-anak yang terbaik, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan insya Allah pasti menjadi anak yang penuh dengan kemudahan dalam kehidupannya. Anak-anakku yang Bapak cintai, materi tata krama ini kalian Bapak berikan tugas, yaitu untuk meresume apa yang tadi disampaikan dalam video tadi, dan harap dikumpulkan nanti ketika kita sudah masuk. Silahkan kalian resume, kalian tulis di buku tentang tata krama ini. Dan juga yang Bapak cintai, peserta didik atau peserta mat sama tahun 2020-2021, silahkan kalian bisa mengikuti pelajaran materi-materi pelajaran-pelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor ini. Semoga kalian betah dan bisa aktif dalam mengikuti pelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.